ketemu lagi dengan Om Gadot. Ya, kita ketemu di seri building MGPA ya. Kita bakal ngomongin race control dan rigid. Tapi jangan lupa di akhir video ini Om Gadot akan keluarkan beberapa project Om Gadot yang lalu yang luar biasa, yang berkaitan dengan bahasan kita kali ini, yaitu konsol atau cantilever. Oke, mari kita segera mulai. Oke, kita mulai dari perjalanan ke arah side. Menuju race control. Kita lewat di rigid dulu, area paddock. Oke, ini rigid area paddock, area garasi tim yang udah dicor ya kemarinnya. Itu pipa-pipa itu para viewer sepakat kalau itu untuk jalur kabel dan fiber optik. Kemungkinan besar betul ya. Kemungkinan besar betul karena setiap garasi tim pasti banyak sekali jalur electrical ya dan data ke sana. Karena mereka harus pantau semuanya by data ya, data-data pembalap, data-data lintasan semuanya. Maaf bila anginnya cukup mengganggu. Karena permintaan dari viewer kalau suaranya dari lapangan jangan terlalu dihilangkan, biar kerasa kayak di lapangan. Jadi suara anginnya kayaknya cukup mengganggu. Saya coba kecilkan nantinya, tapi kayaknya kurang berhasil. Oke, sekarang kita lihat nih, apa sih bedanya rigid, area parkir tim, dan garasi. Yang pertama, di area garasi ini rigidnya nggak digaris ya, jadi dibiarin mulus, terus pakai besi, pakai penulangan. Kalau masalah dipotong untuk menghentikan retaknya beton tetap sama, di sini juga di cutter, nanti di sana juga di cutter. Kalau di sana pakai double struktural, kalau di sini nggak dipasang double struktural, jadi cuman dibuatkan jalan retak aja. Nah, ini geogrid ya. Om Gadot juga kurang terlalu tahu kenapa ada geogrid di sini ya. Geogrid ini geotekstil yang punya tulangan lebih besar ya. Mungkin ini untuk area gravel, tapi enggak juga. Gravelnya di sini pakai geotekstil non woven kok, bukan pakai ini. Atau mungkin dulu ini salah satu material yang dia approve dan PP punya, tapi mungkin enggak terlalu banyak. Jadi sekarang kita dipakai-pakai, itu kan sudah mau selesai proyek. Mungkin ya. Sekali lagi kali ini terpaksa kita bicara kemungkinan. Karena memang kurang tahu sih. Mungkin bila ada yang tahu bisa bantu. Kenapa geogrid ada di situ? Oke, ini area yang belum dicor. Besian sampai sini. Oke, ya ini lagi mau style untuk pengecoran berikutnya ya. Gimana? Goyang-goyangnya lebih bagus nggak dari yang kemarin? Ini udah pakai gimbal juga nih, tapi gimbalnya settingnya diubah. Lebih bagus nggak dari yang kemarin goyang-goyangnya? Kalau lebih bagus berarti selama ini cuma salah setting gimbal. Oke, kita makin mendekati race control. Tampak juga area yang belum di LC ya, belum di konkrit, belum di lantai kerja. Kita nanti akan langsung masuk dan
lihat finishingnya udah gerak sampai mana, karena kemarin habis rapat sampai malam ya bahas finishing ini, mana-mana area-area yang sudah bisa dimajukan lagi finishingnya, kayak misalnya instalasi MEP-nya udah selesai, terus bisa di plaster, terus nambah orang, soal flow pekerja itu sudah dibahas semua kemarin malam. Kita sekarang tinggal cek jalan nggak nih yang direncanakan kemarin malam. Kalau nggak jalan perlu dijewer. Oke, kita langsung masuk. Kita pertama masuk dari sini. Ya, dia ketemu sama area ini, plafonnya udah nyampe sini juga. Udah nge-L berarti ya. Ini ujung sana udah L sampai sini. Kita ketemu orang MEP dulu, bentar. Aryo. Ya boleh di plaster udah ditandai. Ini berita acara dong. Ada sesuatu yang tanda tangan. Ya bukti kalau udah boleh di plaster. Ya, nanti pada kamu tanda tangan. Tanda tangan. Ya. Oke, kita gerak ke area marketing ya, marketing office. Oke, kemarin itu di rapat diputusin kalau marketing office itu udah bisa di plaster. MEP-nya udah selesai. Kamu sih rapat udah selesai. Ya, dari induksi sih. Yo, induksi deh. Katakannya ya susah. Dulu terus ngomong wes gitu loh. Yo. Ya, karena semua pekerja baru harus diskusi, harus diinduksi ya, biar tahu peraturan dan standar K3 di proyek. Nanti kita induksi intern aja, pakai staf K3 kita, SOSA. Iya, lo ini oleh ini. Hah? Ini. Ya ini. Loh, ini kita jarene oleh. Yo. Ini memang ini toh ya. Soalnya biasanya Ya, ini bahas kawat ayam. Ya, kameranya rada telat dikit. Nah itu. Ya itu kawat ayam. Iya. Tunggu setengah hari mulai. Mau kita bulan. Pangan gue di sini bisa. Apalagi anak sen. Oke, kita gerak ke sebelah sana. Kita mau naik tangga ke lantai 2 ya. Lantai 1. Ini penomoran lantainya bikin bingung aja ini. Cuma 2 lantai. Ya, naik ke lantai 1. Ini tangga yang baru dicor. Udah buka casting. Oke. Ya, udah bersih ya. Bekas bongkarannya udah pergi semua. Areanya udah bersih. Oke, itu ada Saipul
Dan Masud sedang parking. Ini ada tukang-tukang yang juga sedang merapikan peralatan untuk pasang perancah keliling ya nanti. Kita rencananya mau pasang jaring. Ini perancah keliling dipasang dinaikkan dulu. Ya ini area plesteran di blok tangga ya, blok tangga dan lift. Selain untuk dinding juga untuk pengaman ini, resiko ya. Orang bisa jatuh. Biasanya orang tuh suka jatuh di void tangga. Dia tidak nyadar kalau itu ada lubang. Oke, ini batanya juga udah kelar. Ini sedang posisi ngecor kolom praktis ya. Itu kolom praktis lagi jalan untuk dicor. Ya, soalnya di sini anginnya cukup besar, jadi mesti pasang semeter, cor dulu kolom praktisnya. Nah itu perancah yang udah naik untuk persiapan jaring. Rencananya sih harusnya pasang jaring hari ini, tapi kayaknya mundur, mungkin besok baru mulai bisa pasang jaring. Oke, ini orang yang pabrikasi kolom praktis. Halo guys, wah dapat salam. Saya pikir dia mau halo lagi, ternyata enggak. Oke, ini lagi motong untuk kolom praktis. Refleksnya. Ya, kerja kejar-kejar ya. Seperti biasa. Ini slogan di sini, kerja kejar-kejar. Diuber-uber terus. Sampai kapan selesainya ini? Oke, kita tinggal dulu yang motong triplek ini karena cukup lama. Kita lihat kolom praktis ya, ini bagelnya untuk kolom praktis yang udah dipabrikasi. Nanti tinggal kalau diperlukan tinggal dikasih tulangan utama, diikat, sudah langsung siap dipasang. Saya pemotongan triplek tetap belum selesai ya. Ini tripleknya triplek fenolik, ini lebih padat daripada triplek yang normal. Jadi memang lebih berat untuk motongnya, lebih lama. Tapi juga lebih tahan ya, tidak cepat rusak. Sip, nah selesai. Yaitu kolom praktis yang udah dipabrikasi, siap untuk dipasang. Castingnya. Oke, habis ini kita lihat area rigid. Ya, parkir tim. Mereka persiapan untuk pengecoran yang di sela-selanya ya, papan caturnya. Oke. Gimana? Oh, nih Baturite nelpon, Baturite ketemuan di kantor. Katanya mau collab ya. Dia datang ke kantor katanya mau collab, tapi nggak jadi ya. Habis didatengin ke kantor ternyata dia masih sibuk. Terus dapat panggilan mendadak dari proyeknya dia. Dia kan pegang pengaspalan. Jadi nggak jadi collab. Ya ini posisi mindahin barang-barang ekstruktur ke workshop ya. Udah selesai biar nggak kumuh lapangan. Oke, sementara gitu dulu. Jangan lupa like dan subscribe. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Setelah ini akan ada acara spesial Om Gatot Talk tentang cantilever atau yang sering disebut konsol ya. Kita akan berikan juga sampel-sampel proyek sehingga mudah untuk dimengerti. Oke, kita jumpa lagi dengan
seri Om Gatot Talk. Kali ini kita mau ngomongin tentang cantilever atau yang mungkin sering didengar dengan bahasa konsol ya. Ya ini contoh-contoh cantilever kayak gini. Ya, yang sederhana. Terus arsitek-arsitek tuh suka sekali sama cantilever. Soalnya cantilever itu bisa jadi elemen arsitektural yang luar biasa. Jadi akan jadi sangat menarik bangunan itu kalau dikasih cantilever yang wow gitu loh. Nah cuman yang mau kita bahas bukan itu kali ini. Yang mau kita bahas itu adalah kenapa sih cantilever itu sebenarnya ya kita mesti hati-hati ya kalau desain cantilever itu mesti orang yang benar-benar tahu. Soalnya bebannya tuh nggak imbang di cantilever itu. Dan biasanya strukturnya akan jadi lebih mahal kalau dihitung dengan benar ya. Oke, ya kita mulai pembahasannya tentang cantilever. Nah kayak gini. Cantilever itu yang paling sederhana itu kayak gini ya. Anggaplah kita ada ini, anggap ini buku. Ya kita punya buku. Terus ini juga buku, ya kan? Terus tengahnya itu kita jepitin triplek atau mungkin sendok atau apa gitu ya. Nah, misalnya ini sendok nih. Kita jepitin sendok. Terus di sini nih kita kasih beban. Nah, ini cantilever nih. Coba dilihat, kalau ini ditekan di sini, buku yang ini akan tercabut kan, yang atas akan naik. Jadi gaya yang bekerja itu kayak gitu. Nah kalau hubungannya dengan beton ya, ini anggap nih kolom beton ya. Oke, ini misal gini ya, terus ada cantilevernya. Nah kalau beton itu karakternya itu dia kuat menerima tekan, tapi dia tidak kuat menerima tarik. Jadi kalau di sini nih cantilever gini, beton yang di bawah ini akan kuat karena dia akan seakan-akan ditekuk begini, dan beton yang di atas ini akan menjadi lemah. Nah, untuk menambah kekuatan beton itu yang nahan kekuatan tariknya beton itu sebenarnya besi. Jadi kenapa kalau di tulangan cantilever yang utama itu ini besi atas ya. Oke, jadi kalau misalnya nih ya, kalau balok biasa itu biasanya misalnya gambar balok ya. Kalau balok biasa itu biasanya yang bawah nih yang besar, misalnya nih 4D16, yang atas cuma 3D16. Tapi kalau cantilever kebalikannya, kalau cantilever itu bisa jadi malah gini 4 nih. Nah oke. Nah kalau cantilever tuh kayak gini karena tulangan atasnya yang harus menerima tariknya. Jadi jangan sampai salah ya, salah masang tulangan itu bahaya di cantilever. Terus selain itu juga pasti diperhatiin bener nih panjang penyaluran ini ya. Ini panjang penyaluran. Nah biasanya orang bilang panjang penyaluran itu 40 kali diameter besi ya. Nah ini gini, misal ya kan besinya tuh biar gampang ya di 10 aja lah. Berarti 40 kali 10 kan, berarti 400 mm ya, 40 cm ya. Nah jadi untuk besi 10 paling enggak yang masuk ini 40 cm. Nah demikian juga cara ngitungnya kalau besinya beda, misal besi 16, besi 13 kayak gitu. Karena ini tuh seringkali nggak cuman gini, seringkali gini juga. Gambarnya tuh kayak gini, yang sering kejadian di proyek nih, termasuk di race control ya. Itu kayak gini. Atapnya tuh kayak gini. Terus di sini nih balok, ya kan? Oke lah, kayak gini lah baloknya. Nah terus penulangan cantilever itu waktu itu sempat ada miss ya, dipasangnya gini. Nah lewat atas terus masuk. Ini nggak boleh ya.
Karena penulangannya tuh harus lewat sini. Supaya apa? Supaya 40D itu ngitungnya dari sini. Oke. Kalau tulangannya lewat atas, 40D-nya tuh ini yang dihitung. Cuman tegaknya aja. Bisa jadi kurang itu nanti. Nggak nyampe 40D. Oke, jadi kalau misalnya rekan-rekan punya struktur cantilever kayak gini. Ini kayak gambar 4 aja ya biar gampang. Terus tulangan cantilevernya itu gini. Pastikan masuknya di sini ya. Nah, ini kalau bisa cantilevernya kalau boleh sama arsiteknya mendingan diginikan. Ini lebih kuat. Yang bawah gini aja enggak apa-apa. Ya, karena yang bawah ini sebenarnya ini tidak berfungsi, tulangan ini tidak berfungsi. Kecuali untuk gempa dan tulangan susut. Oke. Nah, jadi beton itu tuh ada syaratnya. Tulangannya tuh ada minimal. Nah, minimalnya itu ini tulangan susut. Supaya betonnya tidak crack, harus ada tulangan. Oke, saya harap ini bisa cukup jelas ya. Soalnya saya yakin pasti banyak yang bukan orang sipil ataupun orang teknik. Tapi paling tidak kalau buat struktur kayak gini di rumah itu udah tahu. Kalau tukangnya masang cantilever besinya bawah yang gede, berarti pasti salah. Kalau tukangnya masang cantilever ketemu besi atasnya dilewatin atasnya besi balok ini lewat sini, itu juga salah. Jadi tulangan atasnya harus lebih banyak daripada bawahnya. Dah, itu aja 3 prinsip. Setelah ini akan ada foto-foto proyek yang luar biasa ya. Maksudnya proyek-proyek yang cukup bagus, jadi ikon di bidangnya yang pernah timnya Om Gatot kerjakan. Itu semuanya cantilever dan cantilevernya lumayan gila sebenarnya. Nanti bisa lihat di penutup video ini. Oke, see you all. Bye bye.